Shalom, GWI Home Karawang yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, luar biasa. Saat pagi hari ini senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kalau saat pagi hari ini secara spesial kita boleh merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Tepat hari ini yang Bapak Ibu hari ke-10. Mari saat siang hari ini kita mau sama-sama datang, sama-sama cari Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik. Kita sama-sama naikkan pujian Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah. Ku rindu hadiratmu sama-sama. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah. Ku rindu hadiratmu sama-sama. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Di hari pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, kami rindu Tuhan dilawat Tuhan. Kami rindu dijamah Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami perubahan. Kami rindu Tuhan mengalami pembaharuan bersama dengan Tuhan. Tuhan, saat siang hari ini Tuhan, kami percaya kami gak akan datang dengan sia-sia. Kami akan pulang dan membawa sukacita. Dan Tuhan Yesus yang sudah hadir bersama dengan kami saat siang hari ini. Biar Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Kami mau datang mencari pribadi yang luar biasa itu. Dan kami percaya kami akan mendapatkannya siang hari ini Tuhan. Beracara penuh Tuhan siang hari ini. Beribadah kami Tuhan. Ibadah kami yang sederhana, tapi kami percaya hati kami sungguh-sungguh melihat Tuhan saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sama begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan saat siang hari bersama dengan kami. Kami mau buka Tuhan ibadah kami. Biar Tuhan Yesus yang boleh berkata dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami buka Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup. Bapak Ibu, kita mau sama-sama katakan amin. Luar biasa, luar biasa. Yes. Kita mau semangat yuk Bapak Ibu siang hari ini. Kita mau sama-sama terima api kemuliaannya Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan pujian. Api kemuliaannya tercurah bagi kita siang hari ini. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya.
Yes. Saat hari ini sebelum kita mau menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kita mau ambil waktu untuk kita datang pribadi lepas pribadi. Kita yang merindukan kuasanya Tuhan mengalir, Roh Kudus yang boleh mengalir siang hari ini. Mari saya mau undang untuk setiap kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh imanmu. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, setiap jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku
percaya Tuhan siang hari ini kami gak akan pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan saat siang hari ini untuk menerima Tuhan apapun kondisi hidup kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan. Siang hari Tuhan kami mau terima Tuhan. Kami mau undang Tuhan masuk dalam hati kami. Seringkali kami menyangkal Tuhan, sehingga ini yang menghambat hidup kami, menghambat pembaharuan iman kami Tuhan. Saat saat ini kami mau Tuhan untuk belajar, kami mau Tuhan belajar membuka hati kami. Bisa siang ini suka buka hati Tuhan, pribadi pas pribadi, akan setiap rasa syukur-Mu saat siang hari ini karena hanya pribadi-Mu yang dapat kenal sama Tuhan. Mari saat hari ini fokus, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang sudah mengalir Tuhan siang hari ini untuk setiap kami. Biar Tuhan, kami boleh semakin di-upgrade Tuhan hidup kami. Kami gak terus jadi pribadi yang sama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih mengiring Tuhan. Kami gak mau melihat Tuhan masalah kami. Kami gak mau melihat Tuhan seberapa besar pergumulan kami. Tapi kami mau mengiring Tuhan. Kami mau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau kembali naikkan pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengan kesungguhan hatimu kita bersama-sama katakan. Kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di 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 dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka boleh di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati Tuhan. Supaya mereka Tuhan mendengarkan cerita. Boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga menjadi anak-anak yang disenangkan oleh Tuhan. Disenangkan oleh orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kepada mereka kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan. Sementara kami juga menyerahkan Tuhan guru-guru sekolah minggu
kasih-Mu. Tuhan, biarlah hikmat-Mu, kasih-Mu mengalir atas mereka semuanya ya Bapa. Dan Tuhan, berbicara kepada kami semua melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kebodohan Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Hamba serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan juga kalau sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan ini Tuhan, menikmati makan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada beberapa yang berhalangan datang, ada yang izin karena berobat, ya sudah kasih Tuhan. Ada juga yang berhalangan, tadi sudah mau pergi batal, ya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta itu 50 hari setelah kebangkitan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pentakosta, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan orang-orang percaya. Mempunyai dampak yang sangat luar biasa bagi jumlah orang Kristen di muka bumi ini. Menurut data statistik kependudukan, saat ini jumlah umat manusia di muka bumi berjumlah 7,8 miliar manusia. Dan tahukah saudara bahwa 2,5 miliar populasi penduduk dunia adalah orang Kristen. Jadi saudara Kristen Tuhan, pengaruh daripada pencurahan Roh Kudus itu sungguh sangat luar biasa sekali. Dalam kurun waktu 2000 tahun, jumlah orang percaya menjadi 2,5 miliar. Dan juga perlu kita perhatikan, dalam kurun waktu 3 tahun setengah kurang lebih, melalui pelayanan Yesus mempunyai dampak yang sangat luar biasa sekali. Suatu jumlah yang sangat signifikan. Jadi dengan kata lain, yang 2,5 miliar itu kurang lebih kalau diprosentasekan menjadi 32,1% daripada penduduk dunia ini. Suatu jumlah yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saat ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa pertumbuhan umat beragama yang paling pesat sepanjang sejarah umat manusia adalah aliran Pentakosta. Aliran Pentakosta ini begitu luar biasa sekali. Pentakosta lahir pada tahun 1906 ya, di Amerika. Tepatnya itu di Jalan Azusa Street ya, di Jalan Azusa Street nomor 312. Saudara boleh searching di Google. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, aliran Pentakosta ini atau gerakan Pentakosta ini saudara Tuhan dimulai tahun 1906, di mana seorang yang bernama Charles Parham, seorang yang dikaruniai oleh Tuhan, mendapatkan pencerahan, dan dia mempunyai seorang murid yang bernama William Joseph Seymour. Sukacita Tuhan, saat itu dia menyewa sebuah tempat atau sebuah gudang, tepatnya di Azusa Street nomor 312 itu, sukacita Tuhan, di mana di situ mulai terjadi kegerakan yang sangat luar biasa. Dari tahun 1906 sampai hari ini, sukacita Tuhan,
pengikut atau orang yang percaya di dalam lingkungan aliran Pentakosta berjumlah 650 juta. Suatu perkembangan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah ada aliran agama yang bisa sehebat itu. Semuanya itu karena Roh Kudus. Nah, saudara besar Tuhan, Parham ini dengan Seymour ini, saudara Tuhan, dia digerakkan oleh Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dia beribadah selama 24 jam sehari. Jadi khotbahnya atau ibadahnya itu gak berhenti-berhenti. 24 jam. Selesai kita ibadah, ada lagi berikutnya. Setelah selesai, ada berikutnya lagi. 24 jam enggak berhenti-berhenti. Dan tahukah saudara berapa lama? Selama 3 tahun. Kuat saudara-saudara. Ibadah gak berhenti-berhenti 24 jam selama 3 tahun. Nah, itulah yang dialami pada hari Pentakosta di tahun 1906. Kita juga melihat juga di waktu zaman-zaman gereja mula-mula, Pentakosta itu juga mempunyai pengaruh dampak yang luar biasa. Jadi saudara-saudara Tuhan, kita tidak bisa menganggap remeh, kita tidak bisa tutup mata tentang hari Pentakosta, tentang hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus naik, setelah Tuhan Yesus bangkit. Tepatnya setelah Tuhan Yesus bangkit 50 hari, setelah Tuhan Yesus naik itu 10 hari. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita akan melihat pengaruh pencurahan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya itu apa? Dampaknya apa? Pengaruh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya itu apa? Saat ini saya akan membagikan 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus membawa perubahan jiwa. Roh Kudus membawa perubahan jiwa. Petrus, sebelum hari Pentakosta, kita melihat Petrus adalah seorang pengecut. Kita lihat saja saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Petrus menghindar dari kerumunan. Dia tahu dia telah mengecewakan Tuhan. Dan saudara-saudara Tuhan, dikatakan bahwa Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menyendiri. Itu terjadi sebelum hari Pentakosta. Bahkan di dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga, kita melihat apa yang dilakukan Petrus sebelum dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Yohanes 21 ayat yang ketiga A, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, murid-murid yang lain kepada Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sebelum mengalami pencurahan Roh Kudus, Simon Petrus ini adalah orang yang pengecut, orang yang tidak berani menghadapi kehidupan ini. Di situ kita melihat ungkapan ingin kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia mau mencari penjara manusia kembali. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak juga di antara kita yang hidup seringkali putus asa. Seringkali kita kecewa kepada Tuhan. Bukan saja kita kecewa kepada Tuhan, tetapi kita juga seringkali kecewa atas diri kita sendiri. Kenapa saya melakukan hal yang bodoh ini? Kenapa saya melakukan ini dan itu? Saudara kasih Tuhan, seringkali kecewa kepada Tuhan itu membuat kita mau kembali kepada kehidupan yang lama. Banyak orang yang berkata, ikut Tuhan bukan tambah baik, tambah susah. Baru ikut Tuhan, baru percaya Tuhan, cobaan datang bertubi-tubi. Baru percaya kepada Tuhan, musibah datang di dalam usaha, musibah datang di dalam kehidupan, maka orang mau kembali kepada kehidupan yang lama. Itulah yang dialami oleh Petrus, saudara kasih Tuhan. Orang banyak kecewa
dia mau meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, setelah hari Pentakosta, setelah hari Pentakosta, Petrus menjadi orang yang berbeda. Petrus menjadi orang yang berbeda. Tadinya sebagai orang pengecut, dia menjadi orang yang pemberani. Jiwanya berubah menjadi pemberani, tidak pengecut lagi. Berani menghadapi hidup ini apapun resikonya. Setelah Pentakosta, Petrus bukan menjadi orang pecundang lagi. Dia berani memberitakan Injil. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14a berbunyinya demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring dan berkata kepada mereka. Petrus bersaksi. Dia menyatakan imannya. Dia tidak menjadi seorang yang pengecut lagi. Dia bukan seorang yang menjadi yang ciut. Kala sebelum berperang, dia berani, dia berkhotbah dan berkata-kata. Dan Alkitab mencatat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu karena kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Petrus. Roh Kudus bisa mengubahkan jiwa. Jiwa kita bisa diubahkan. Nah, saudara kasih Tuhan, bahkan sejarah gereja mencatat Petrus mati disalib dengan kepala di bawah di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Saat itu Petrus berkata, aku gak mau disalib dengan kepala di atas. Sebab guruku disalib dengan kepala di atas, aku gak layak. Aku layak kepalaku di bawah. Itulah yang dialami oleh Petrus. Petrus menjadi berani menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Karena apa? Karena Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mari kita izinkan Roh Kudus itu masuk di dalam hidup saudara, masuk di dalam hidup saya juga, supaya kita mengalami perubahan sama seperti Petrus. Kalau saudara tidak pernah mengizinkan Roh Kudus itu untuk masuk dan tinggal di dalam diri kita, kita tidak akan mempunyai keberanian menjalani kehidupan kita. Kita seringkali jatuh bangun, banyak jatuhnya daripada bangunnya. Ada yang bilang kalau sudah jatuh lupa berdiri, kalau sudah duduk lupa berdiri. Sudah bersama Tuhan. Nah, mari izinkan Roh Kudus supaya bisa masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan contoh yang lain, orang yang diubahkan jiwanya oleh Roh Kudus saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Stefanus. Dengan mengalami pencurahan Roh Kudus, Stefanus berani menjadi martir bagi Tuhan. Dia berani menjadi martir. Stefanus dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55 berkata demikian. Kisah Rasul 7 ayat 55 berbunyi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bisa menghadapi kehidupan yang begitu keras. Dia menjadi orang yang berani. Orang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya tidak akan mengalami ketakutan. Sekalipun maut ada di depan matanya. Kita melihat sejarah gereja juga mencatat Stefanus adalah martir yang pertama. Dia adalah yang tidak menyangkal imannya. Saat dia dirajam batu oleh masyarakat, oleh penduduk,
yang menyangkal Yesus, dia tetap percaya. Karena kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Saya percaya kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, dia tidak bisa bertahan. Dia tidak bisa bertahan menghadapi amukan massa. Dia tidak bisa bertahan menghadapi serangan-serangan daripada orang-orang yang membenci Yesus. Mungkin dia berkata, ya udahlah, lebih baik saya menyangkal. Toh menyangkal sekali saja, di sini doang saya menyangkal. Setelah pulang, ya itu kan urusan gua mau percaya lagi sama Yesus, tidak masalah. Tetapi tidak seperti Stefanus dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Jadi jiwanya berubah. Roh Kudus itu kalau ada di dalam diri saudara dan saya, membuat jiwa kita berubah menjadi jiwa yang berani menghadapi hidup ini. Maka dari itu izinkanlah saat ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, izinkanlah Roh Kudus itu masuk, come and stay, masuk dan izinkan dia tinggal di dalam diri kita. Bukan sekedar masuk, tetapi dia tinggal di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus membawa perubahan jiwa, yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus membawa perubahan karakter. Saat Roh Kudus dicurahkan, maka karakter orang itu akan berubah. Karakter di dalam kehidupan itu akan berubah. Dia akan memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Jemaat mula-mula yang mengalami pencurahan Roh Kudus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Jemaat mula-mula diubahkan hidupnya oleh Tuhan karena pencurahan Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan karakter, tidak menjadi egois. Orang yang sudah mengalami Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak akan egois, tidak hidup mementingkan diri sendiri, tetapi dia juga memperhatikan kehidupan orang lain. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-47, bunyinya demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah gaya hidup jemaat mula-mula yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Hidup menjadi tidak egois, memiliki kasih satu dengan yang lain, saling menopang dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau jemaat di sini juga saling menopang dalam pekerjaan Tuhan, saling memperhatikan apa yang diperlukan dalam pelayanan. Janganlah kita menjadi egois, sebab gereja adalah milik kita bersama, milik kita semua dan milik Tuhan. Mari kita mau mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula yang mengalami pencurahan Roh Kudus, sehingga saya percaya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Amin. Kalau saudara dan saya mempraktekkan gaya hidup daripada jemaat mula-mula, maka kita percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Jumlah jiwa akan bertambah. Orang akan melihat benar bahwa sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kitab suci juga berkata, kalau kita mempunyai kasih hidup, suka memberi, kita tidak akan kekurangan. Kalau saudara dan saya
memiliki kasih, suka memberi, itu tidak akan kekurangan. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Padahal mereka memberi. Padahal kita tahu situasi saat itu, orang-orang Israel di bawah penjajahan Roma dalam tekanan yang amat sangat. Tapi dia belajar memberi, mempraktekkan kasih Tuhan. Kenapa bisa mempraktekkan kasih Tuhan? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena ada Roh Kudus, dia bisa mengimplementasikan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita bagikan kasih Tuhan kepada orang lain, saya percaya kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Ada sebuah cerita yang pernah saya saksikan waktu khotbah yang lalu. Bagaimana kasih itu bisa mengubahkan seseorang. Saya pernah bercerita ya, bahwa di Singapura ada pendeta yang bernama Kong Hee. Itu dari City Harvest Church. Tahun 2000-an itu Kong Hee itu datang ke Indonesia. Dia berbicara kepada para pendeta-pendeta. Dia men-sharingkan bagaimana pelayanan itu dengan kasih. Dia bercerita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada jemaatnya dia mengadopsi anak. Ceritanya begini. Ada seorang anak muda, remaja, pemuda, pemudi, karena pergaulan bebas maka hamil. Setelah hamil dan melahirkan, dia tidak punya uang. Kita tahu Singapura adalah salah satu negara dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Akhirnya dia tidak bisa membeli popok, dia tidak bisa membeli susu, dia tidak bisa membeli kebutuhan bayi itu. Dia putuskan untuk diberikan kepada orang lain, tapi dia nggak tahu caranya bagaimana. Sehingga suatu hari anak yang bayi itu dia taruh di depan pintu rumah. Dia taruh dengan keranjang, dia taruh. Dan pas kebetulan rumah itu adalah rumah jemaat daripada Kong Hee yang tidak punya anak, saudara Tuhan. Maka diambillah anak itu, anak yang manis, kebetulan juga seorang laki-laki, bayi laki-laki, dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang, diberikan dengan fasilitas yang baik. Ternyata anak ini tidak bicara, nggak pernah ngomong, saudara Tuhan, nggak pernah ngomong anak ini. Dan karena orang tuanya ini penasaran, diperiksa ke dokter spesialis, diperiksa, dipastikan apakah anak saya ini bisu dan tuli. Ternyata hasilnya enggak, normal. Anak ibu normal, tidak bisu, tidak tuli. Tetapi anak ini tidak pernah mau ngomong, tidak pernah ngomong-ngomong, sepatah pun gak pernah ngomong. Dia selalu menyendiri. Mungkin ini karena anak yang tertolak, anak yang terbuang oleh orang tuanya. Tapi keluarga muda ini senantiasa membawa anak ini ke sekolah minggu. Dan guru-guru sekolah minggu itu melayani dengan kasih. Dengan kasih dilayani anak itu. Walaupun anak ini tidak pernah bicara, dia selalu duduk di belakang dengan mainannya sendiri. Dia tidak pernah bicara, mengucapkan satu kata pun di dalam hidupnya saat dia bersekolah minggu. Sampai suatu ketika ada KKR sekolah minggu, ada KKR sekolah minggu. Dan saat itu pembicara guru sekolah minggu berkata, siapa anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dia angkat tangan, saya. Saat itu gurunya kaget. Ternyata dia bicara. Ternyata dia bisa bicara. Dia angkat tangan.
ngomong dengan terpatah-patah. Dia bilang, saya cinta Tuhan Yesus. Saat itu seluruh ruangan kelas dikuasai oleh Roh Kudus. Gurunya mengeluh anak itu. Ternyata anak ini dijamah oleh Tuhan. Sejak saat itu anak itu mulai bicara dengan orang lain. Kenapa bisa begitu sekalian Tuhan? Karena guru-guru melayani dengan kasih. Saya juga percaya kalau kita semua punya kasih di dalam kehidupan kita, maka sesuatu itu akan terjadi. Revival, kebangunan rohani itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara, di lingkungan saudara. Dan sungguh luar biasa kalau kita melakukannya dengan kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Dan bagaimana kita bisa melakukan itu? Izinkanlah Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka engkau akan mengalami perubahan karakter, yaitu kita akan bisa mempunyai kasih Allah. Kita bisa mengimplementasikan, menerapkan, mewujudnyatakan kasih itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Roh Kudus mengubah karakter kita. Ketiga, saudara kasih Tuhan, Roh Kudus membawa mujizat dalam kehidupan umat. Banyak mujizat terjadi setelah hari Pentakosta. Setelah Pentakosta banyak sekali mujizat Allah terjadi. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12, saudara kasih Tuhan. Dan oleh rasul-rasul dikatakan apa? Diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi setelah Pentakosta, rasul-rasul mengadakan banyak tanda-tanda mujizat. Setelah Pentakosta, orang melihat banyak sekali demonstrasi kuasa ilahi, yaitu Tuhan mengadakan banyak mujizat. Orang lumpuh disembuhkan. Bahkan bayangan rasul aja bisa sembuh. Nah, saudara Tuhan, ini seperti zaman saat nabi-nabi. Saat perjanjian lama, Tuhan juga mendemonstrasikan kuasa Allah pada saat nabi-nabi. Di zaman nabi-nabi, kita bisa melihat contohnya dalam Musa. Musa mendemonstrasikan kuasa Allah kepada bangsa Mesir dengan 10 tulah. Di situ Allah memperlihatkan kepada bangsa Mesir, ini loh Tuhan yang penuh dengan kuasa. Puncaknya saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dibelahnya laut Teberau. Sungguh luar biasa. Maksud dan tujuannya memperlihatkan inilah Tuhan Allah Israel. Contoh yang lain adalah Elia. Saat Elia diperhadapkan oleh 450 Nabi Baal. Nabi Baal itu mempersembahkan kurban kepada Allahnya. Dia memanjatkan doanya kepada Allahnya supaya api turun dari sorga. Enggak turun-turun. Diledekin sama Elia. Ledekinnya bagaimana? Orang kalau mau bakar itu biasanya pakai minyak. Betul? Tetapi ini pakai air. Elia berkata, tuangkanlah air itu ke dalam daging-daging itu. Diledekin sama si Elia ini. Dan didemonstrasikan saat di air dituang, Elia berkata, Tuhan turunkanlah api dari sorga. Maka turun, bus, dimakan habis semua korban itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kesemuanya itu adalah untuk mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam kehidupan orang percaya. Dan itu terjadi lagi pada saat masa-masa rasul-rasul. Di zaman jemaat mula-mula, dikatakan banyak sekali mujizat-mujizat terjadi di antara rasul-rasul.
Kesemuanya mujizat adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Dan mujizat Tuhan itu, ingat, mujizat Tuhan itu masih ada. Memang banyak orang yang berkata mujizat itu adanya di masa lalu saja. Sekarang sudah tidak ada. Mujizat itu sudah tidak ada lagi. Bahkan pemimpin-pemimpin agama berkata, khususnya Kristen, mujizat itu sudah gak ada. Itu adanya terakhir di zamannya rasul-rasul. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Mujizat Allah itu masih ada sampai hari ini. Masalahnya kita percaya atau enggak. Saya juga akan bercerita tentang pengalaman daripada pesawat Lansa yang pernah saya sampaikan di khotbah yang lalu. Mungkin bagi saudara yang belum mendengar, saya akan bercerita sedikit ulang lagi. Ya, tanggal 24 Desember itu Christmas Eve, malam Natal tahun 1971, ada pesawat Lansa dengan flight 508, penerbangan 508 dari kota Lima di Peru menuju kota Pucallpa, Peru juga. Saudara Tuhan, terbang. Ya, coba dilihat, nah pesawatnya ini, saudara Tuhan, di tengah penerbangan pesawat jatuh disebabkan oleh badai petir. Hancur. Menewaskan 6 awak, menewaskan 85 orang dari 86 penumpang. Jadi cuma satu yang selamat. Cuma satu yang selamat. Dan nama yang selamat itu adalah Juliana Koch. Nah, dia ini terbang jatuh dari ketinggian 2.800 meter. Dia terikat di kursi dengan seat belt. Dia terbang, saudara bisa bayangkan, terbang di ketinggian 2.800 seperti kita mau ditelan oleh bumi. Julian selamat, saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Dia berada di kursi pesawat. Maka dari itu kita kalau naik pesawat harus pakai seat belt. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dia jatuh di hutan. Saat dia jatuh di hutan, dia cari-cari mamanya nggak ada. Karena pada waktu itu Julian umurnya 17 tahun. Dia matanya rabun, kacamatanya hilang. Dan sendalnya itu tinggal satu. Sebelahnya hilang. Akhirnya saudara kasih Tuhan, dia berjalan di hutan. Bayangkan, di hutan. Hutan Amazon. Di hutan Amazon, saudara kasih Tuhan. Dia ingat, katanya kalau pengen selamat, jalanlah di air. Di pinggir-pinggir sungai. Dia berjalan, saudara-saudara Tuhan. Dia berjalan, coba slide berikutnya. Dia berjalan selama 9 hari. Bayangkan Julian berjalan di air selama 9 hari. Dia berjalan. Sampai suatu hari dia melihat ada pondok rumah. Oh, ada rumah. Dan dia lihat juga, oh ada bensin. Kebetulan dia kena luka-luka. Dia siram itu luka-luka di tangannya bensin. Belatunya keluar banyak, ya. Banyak ulat-ulat dari tangan itu keluar. Setelah itu dia tertidur. Dia, ya mungkin kalau saya separuh pingsan, saudara Tuhan. Dan dia dilihat oleh penduduk. Wah, jangan-jangan ini peri penyelamat. Peri penyelamat kok berantakan. Peri penyelamat kok pada kacau semuanya. Akhirnya Julian diselamatkan oleh tim SAR. Singkat cerita, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kemudian pengalaman Julian ini dibikinkan film tahun 74 dengan Miracle Still Happen, bahwa mujizat masih terjadi. Pertanyaannya bagi saudara dan saya saat ini, apakah engkau percaya bahwa mujizat Allah itu masih ada? Apakah saudara percaya mujizat Allah masih ada? Mari di hari memperingati Pentakosta ini kita mau menerima dan mengizinkan Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kehidupan kita, agar kita juga mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa miracle
miracle still happen. Bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Percayalah sungguh-sungguh bahwa mujizat itu bukan saja berakhir di zamannya rasul-rasul, tetapi dia bekerja sampai saat ini. Kita banyak melihat, kita banyak menyaksikan orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang mati dibangkitkan, saudara Tuhan. Nah, inilah salah satu kenapa aliran Pentakosta itu begitu maju pesat secara luar biasa. Karena aliran Pentakosta mengizinkan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupannya. Kita melihat banyak mujizat kita itu bisa lihat di kalangan aliran-aliran Pentakosta. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Karena mereka mengizinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupannya. Maka itu saudara dan saya, mari kita izinkan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu pada hari ini? Saya nggak tahu. Saya tidak mengenal saudara secara pribadi, tetapi Tuhan tahu. Ingat bahwa miracle still happen. Mujizat masih ada sampai saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, ini roti biasa, anggur biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau engkau makan dan minum anggur dan roti ini dengan percaya, dengan beriman, maka mujizat Allah itu bisa terjadi. Amin. Izinkan Tuhan saat ini, Dia ada di depan pintu hatimu. Dia mau masuk. Saya juga belajar mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saya, khususnya di dalam mengembalakan. Saya tidak tahu arah mau kemana Tuhan mau pimpin gereja ini. Saya hanya bisa menyerahkan, hanya saya membawa di dalam doa, Tuhan biarlah Tuhan pimpin gereja ini Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kemampuan saya, tapi kita izinkan Tuhan. Mari saat kita makan dan minum perjamuan kudus, saya percaya mujizat Allah bisa terjadi. Saya undang para musik, singer, kita nyanyikan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di tempat ini biarlah Roh Kudus boleh mengalir. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, rindu selalu, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa,
roti dan anggur akan dibagikan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dan minum roti dan anggur ini dengan tidak mengakui tubuh Tuhan, bahwa dia telah mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah bagi kita, dan darahnya tercurah atas kita. Kalau saudara makan dan minum dengan tidak mengakui tubuh dan darah Kristus, maka hukuman Allah akan ada di depan kita. Tetapi Roh Kudus juga memberitahu kepada kita, Kitab suci memberitahu kepada kita, kalau kau makan dan minum dengan percaya, mengakui bahwa Tuhan telah mati buat saudara dan saya, maka berkat Tuhan sudah ada di depan kita. Berkat Tuhan ada di dalam kehidupanmu menanti. Mari kita datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan, aku banyak dosa kepada Engkau Tuhan. Seringkali Tuhan aku ragu akan kuasa Tuhan. Seringkali Tuhan aku tidak percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan berbelas kasihan kepada saudara dan saya dengan mengundang engkau dan aku untuk makan satu hidangan bersama dengan Tuhan, makan dan minum bersama dengan Tuhan pada siang hari ini. Tapi dengan satu syarat, percayalah kepada Tuhan. Biarlah kita mau menerima roti dan anggur ini dengan iman kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
sebelum kita makan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, percayakan Tuhan Yesus telah mati bagi kita? Mari kita makan dengan iman kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu tubuhmu Tuhan sudah dipecah-pecahkan bagi kami untuk pengampunan dosanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa ini adalah anggur di mana darah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa? Mari kita minum dengan iman kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk makan siang hari ini bersama dengan Engkau. Kami boleh makan dan minum satu hidangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan.
Tuhan.